Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok A, proyek mata kuliah visualisasi data, akan menjelaskan hasil dari pengerjaan proyek yang telah kami lakukan. Kami kelompok terdiri dari 5 orang. Yang pertama dengan NIM 12S18006 dengan nama Mei Kristina Panjaitan, 12S18055 Raja Muda Gading Tulen Sihita, 12S18023 Agustina Silain, 11S19037 Rio Efraim Simanjuntak, dan 11S18047 Timothy Owen. Adapun latar belakang dari pengerjaan proyek ini, kami mengambil dataset dari Kegel dengan topik diabetes. Diabetes merupakan penyakit yang umum yang menjangkit di berbagai kalangan umur yang sudah merenggut banyak nyawa. Penyakit diabetes ini dapat dicegah dan bagi orang yang sudah terkena diabetes dapat mengurangi Mohon maaf, penyakit diabetes ini dapat dicegah dan bagi orang yang sudah terkena diabetes dapat mengurangi dampak dari diabetes tersebut. Kedua hal tersebut menjadi tujuan utama dalam proyek visualisasi ini. Dengan melihat hubungan antara setiap atribut yang ada pada dataset, akan ditampilkan bagaimana dampak atribut yang paling berpotensi menyebabkan penyakit diabetes. Oleh sebab itu, masyarakat akan melakukan tindakan pencegahan. Visualisasi ini ditargetkan untuk masyarakat berjenis kelamin perempuan yang belum terkena diabetes agar dapat memahami penyebab dari diabetes, agar dapat memahami cara untuk mengurangi dari diabetes yang sudah diderita. Kemudian teknik pada proyek yang ini kami melakukan manipulate, phase, dan reduce perlu diterapkan untuk membuat sebuah visualisasi yang dapat dimengerti oleh audiens. Teknik visualisasi yang akan digunakan agar fitur next ke bawah yang sebelumnya sudah disebutkan dapat diimplementasikan adalah dengan menggunakan idiom scatterplot, heatmap, dan bar chart. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Baiklah, pertanyaan analisis dari proyek kami adalah yang pertama, dari hubungan dari atribut-atribut yang tertera dari pada dataset, eh, apa hubungan tiap atribut tersebut dengan diabetes. Kemudian berdasarkan atribut yang ada, atribut apa saja yang paling mempengaruhi untuk terkena diabetes. Berdasarkan atribut yang ada juga, atribut apa yang kurang mempengaruhi terkena diabetes. Kemudian set datanya, set data itu diambil dari dataset diabetes melalui kaggle.com. Dataset link datasetnya ada tertera di pada dokumen. Kemudian atribut yang ada pada dataset tersebut merupakan dari pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree, age, dan outcome. Outcome ini yang mengindikasikan bahwa seorang pasien terkena diabetes atau tidak dengan ditandai dengan 1 dan 0. 1 untuk terkena diabetes dan 0 untuk tidak terkena diabetes. Kemudian tools atau aplikasi yang dipakai itu eh, adalah menggunakan untuk memvisualisasikan adalah table public. Selanjutnya, Adapun untuk implementasi dari World Wide Framework ini, kami akan sajikan dari visualisasi data yang sudah kami buat. Pertama itu adalah scatter plot diagram. Adapun scatter plot diagram ini dibuat berdasarkan tiap-tiap atribut yang ada pada dataset yang dibandingkan dengan jumlah yang terkena diabetes. Sehingga tujuan dari pembuatan scatter plot diagram ini untuk memperhatikan berapa jumlah
yang terkena diabetes yang berdasarkan pada atribut yang dibandingkan. Contohnya seperti pada bagian ini dibuat sebuah visualisasi data yang membandingkan usia dengan yang terkena diabetes. Sehingga kita tahu usia berapa saja yang terkena diabetes paling banyak, yang usia berapa juga yang terkena diabetes paling sedikit. Dan juga bisa kita lihat nilai tengah dari tiap atribut. Begitu juga untuk seterusnya. Lanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah bar chart diagram. Pada bar chart diagram di bawah ini kami membuat berdasarkan jumlah penderita diabetes setiap atribut. Berikut pada tampilan ini dapat kita lihat diagram pada bar chart dengan dataset diabetes. Selanjutnya. Selanjutnya, untuk bagaimana memvisualisasikan hubungan setiap atribut dengan menggunakan heat map. Nah, di sini eh, digunakan heat map untuk melihat bagaimana eh, count atau jumlah dari setiap penderita dan tidak penderita berdasarkan atribut. Jadi yang membedakan dari sebelumnya adalah eh, dengan menggunakan heat map, semakin warnanya terang akan eh, semakin tinggi angkanya. Sebaliknya, angkanya semakin rendah, eh, maka warnanya juga semakin cerah. Selanjutnya, Selanjutnya untuk evaluasinya, evaluasi pada visualisasi data dilakukan dengan menggunakan SUS atau System Usability Scale dengan menggunakan 10 pertanyaan yang akan diberikan kepada pihak responden, dan dari tiap pertanyaan akan ditanyakan kepada responden untuk memilih 5 skala, yaitu skalanya yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan yang terakhir 5 sangat setuju. Selanjutnya setelah responden memilih, jika responden memberikan skala yang tidak diharapkan, maka alasan pemilihan skala dari responden akan ditanyakan. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden adalah dapat kita lihat, yaitu pertama, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Yang kedelapan, saya merasa sistem ini membingungkan. Yang kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Dan yang terakhir, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu hasil responden yang telah dikumpulkan, yaitu berupa data responden 1 dan responden 2. Dapat kita lihat seperti ini. Untuk jumlahnya 25 dan jumlah nilainya yaitu jumlah dikali 2,5 yaitu sama dengan 62,5 untuk responden 1 dan responden 2. Selanjutnya untuk analisis hasil evaluasi. Pada bab ini, alasan dari pemilihan skala dari responden akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk responden pertama, Q1 karena terlalu banyak visualisasi yang membuat responden ragu untuk menggunakannya kembali. Untuk Q kedua, responden tidak merasa sistem yang dibuat rumit, akan tetapi menurut responden, dikarenakan banyak responden tidak merasa sistem mudah digunakan juga. Untuk yang ketiga, alasan yang diberikan sama seperti yang alasan untuk pertanyaan kedua. Dan yang keempat, responden merasa pada beberapa bagian sistem tidak memerlukan bantuan untuk memahami sistem, akan tetapi ada beberapa bagian dari sistem yang memerlukan bantuan orang lain. Yang kedelapan, responden memberikan alasan yang sama seperti pada pertanyaan kedua. Dan yang terakhir, responden merasa karena banyaknya visualisasi dalam sistem, sehingga responden memerlukan waktu untuk memahaminya.
Untuk jawaban dari responden kedua dapat kita lihat yaitu kedua responden tidak merasa sistem yang dibuat rumit, akan tetapi menurut responden dikarenakan banyak responden tidak merasa sistem mudah digunakan juga. Untuk pertanyaan ketiga, alasan yang diberikan sama seperti pada alasan yang kedua. Yang keempat, dikarenakan ada beberapa bagian yang kurang dipahami, sehingga responden memerlukan bantuan dari orang lain. Dan pertanyaan ke-8, responden memberikan alasan yang sama seperti pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ke-10, responden perlu mempelajari sistem yang terlebih dahulu untuk memahaminya. Selanjutnya, Berikut adalah pembagian tugas dan referensi yang kami gunakan pada pengerjaan proyek ini. Demikian hasil presentasi yang dapat kami lakukan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ungkapan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.